Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Gracia. Saya mahasiswa Prodi Akuntansi di Universitas Prawira Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi inflasi sebagai tugas terstruktur pada mata kuliah ekonomi makro. Nah, inflasi ini sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan harga-harga barang pokok secara umum dan terus-menerus pada suatu negara. Lawan dari inflasi ini sendiri merupakan deflasi, yang merupakan kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang pokok secara terus-menerus dan umum. Inflasi ini sendiri terbagi atas 3 cara penggolongan. Nah, berdasarkan cara penggolongannya, inflasi ini terbagi menjadi 3 cara penggolongan. Cara penggolongan pertama yakni berdasarkan tingkat keparahan. Pada penggolongan ini, inflasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni inflasi rendah, di mana persentase tingkat keparahannya kurang dari 10% per tahun. Kemudian ada inflasi menengah, di mana persentase tingkat keparahan inflasi ini berskala 10 hingga 30% per tahun. Yang kemudian ada inflasi berat, di mana tingkat persentasenya berskala 30 hingga 100% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, di mana persentase tingkat keparahannya berskala 30 hingga 100% per tahun. Kemudian yang keempat ada hiperinflasi, di mana tingkat keparahan inflasi ini mencapai lebih dari 100% per tahun. Nah, negara kita sendiri, Indonesia, pernah mengalami inflasi dengan jenis ini, hiperinflasi, dengan tingkat keparahan 600% per tahun pada masa Orde Lama. Kemudian penggolongan kedua berdasarkan sumber, inflasi terbagi menjadi 2 jenis, yakni inflasi dalam negeri, di mana inflasi ini terjadi karena permintaan masyarakat melebihi suatu kapasitas atau kemampuan dari pasar untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, kemudian ada inflasi luar negeri. Inflasi ini terjadi ketika suatu negara lain mengalami inflasi yang kemudian negara itu mengimpor barang mereka ke negara kita, dan ternyata barang tersebut merupakan barang-barang bahan baku yang akan diolah di negara Indonesia, yang nantinya barang ini juga akan mengalami penyesuaian peningkatan harga di negara Indonesia. Kemudian penggolongan ketiga yakni berdasarkan faktor sebab. Menurut penggolongan ini, inflasi terbagi menjadi 2 bagian, yakni demandful inflation, yang adalah hampir sama seperti inflasi dalam negeri, namun bedanya demandful inflation ini dia terjadi pada satuan waktu tertentu, seperti misalnya saat menjelang hari raya, maka bahan-bahan pokok dan makanan-makanan ringan serta kue-kue lebaran tersebut akan menaik secara umum dan terus-menerus hingga pada satuan waktu tersebut selesai. Cost push inflation ini terjadi karena suatu peningkatan harga barang mentah, yang barang mentah ini merupakan bahan baku pembuatan suatu produk dan atau jasa, dan nantinya jika barang dan jasa tersebut sudah selesai diproduksi, maka barang dan jasa ini juga akan mengalami penyesuaian peningkatan harga. Nah, kemudian dampak dari inflasi ini sendiri ada 2, yaitu menurunnya pendapatan real masyarakat dan juga membuat ketidakpastian pelaku ekonomi menentukan keputusan. Nah, cara mengatasi inflasi ini ada dibagi menjadi 2 kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter, dan kedua, kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter ini sendiri dilakukan oleh bank-bank sentral dengan tujuan untuk mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, kebijakan moneter ini ada 3. Yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka, di mana pada kebijakan ini bank sentral akan menjual SBI hingga nantinya uang-uang masyarakat akan terserap ke bank sentral. Kemudian yang kedua adalah kebijakan diskonto,
di mana pada kebijakan ini bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga hingga nantinya masyarakat akan tertarik untuk menyimpankan uang mereka di bank-bank Indonesia. Nah, kemudian kebijakan ketiga yakni kebijakan giro wajib minimum, di mana bank sentral akan meningkatkan tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum hingga kemampuan bank-bank umum untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat itu berkurang. Nah, setelah tadi ada kebijakan moneter, yang kedua ini ada kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah, di mana pemerintah akan mengurangi belanja-belanja seperti melakukan seminar, pertemuan ke luar negeri, pengadaan rumah dinas atau mobil bagi para pejabat Indonesia. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, mengurangi tarif pajak. Nah, tarif pajak ini ada dua, yaitu tarif pajak penghasilan. Nah, tarif pajak penghasilan ini akan ditingkatkan sehingga nantinya penghasilan masyarakat akan berkurang karena adanya tarif pajak penghasilan. Nah, kemudian yang kedua ada peningkatkan pajak pertambahan nilai, di mana ketika suatu masyarakat akan mengkonsumsi suatu barang dan atau jasa, nah kegiatan konsumsi mereka tersebut akan dikenakan pajak, hingga keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa ini akan berkurang. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.